Assalamualaikum, Tabik pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, kali ini kita membahas tentang pembungaan tanaman kopi. Sambil kita ngopi pagi ya. Tanaman kopi umumnya berbunga pada bulan antara Mei sampai dengan Oktober. Jadi itulah masa pembungaan tanaman kopi. Namun setiap tahun tanaman kopi ini tidaklah sama pembungaannya. Ada perbedaan-perbedaan. Kadang ada dalam satu tahun kita menemukan tanaman kopi itu bunganya sangat lebat. Kadang juga dalam musim satu tahun bunganya sangat sedikit. Kadang ada juga bunga kopi yang tidak melekat atau tidak jadi buah. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah intensitas sinar matahari. Intensitas sinar matahari mempengaruhi fotosintesis dari tanaman kopi. Semakin baik fotosintesisnya atau pemasakan hara-hara atau nutrisi-nutrisi yang diambil oleh tanaman menuju daun, kemudian difotosintesis dengan bantuan sinar matahari, maka akan semakin baik perkembangan tanaman kopi tersebut. Jadi yang dibutuhkan oleh tanaman kopi, cahaya matahari yang cukup, kira-kira dalam satu tahun itu 2000 jam. Di mana pada saat pembungaan dibutuhkan cahaya matahari yang penuh, tanpa halangan, minimal dalam satu hari itu bersinar 8 hingga 10 jam. Dan ini terjadi dalam rentang waktu kurang lebih 1 bulan. Apabila ini terjadi, maka fotosintesis akan terjadi dengan sangat sempurna. Hal ini akan memicu pertumbuhan bunga-bunga tanaman kopi. Hal kedua yang sangat mempengaruhi adalah kelembaban tanah, di mana kelembaban tanah yang dibutuhkan oleh tanaman kopi itu berkisar 30 hingga 20%. Ini akan memicu tanaman kopi untuk mengeluarkan bunganya dengan baik. Jadi 30 dan 20% ini adalah situasi tanah yang cukup kering. Nah, hal ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Oleh karena itu, pembungaan terjadi pada setelah musim kemarau yang panjang, umumnya akan terjadilah bunga yang lebat. Nah, seperti itu. Mari kita saksikan video pembungaan pada tahun 2023, di mana pada saat itu terjadi kemarau kurang lebih 3 bulan. Dalam rentang waktu 3 bulan itu hanya terjadi beberapa kali saja hujan yang kecil. Bahkan ada dalam waktu 1 bulan sama sekali tidak terjadi hujan. Oke, kita saksikan video berikut. Punyaku. Baik, kita lanjut. Yang mempengaruhi pertumbuhan ataupun perkembangan dari bunga-bunga kopi itu adalah kecukupan nutrisi.
kecukupan nutrisi ini satu bisa disiapkan oleh alam dari tanah, dari tanaman itu sendiri, kemudian dari lingkungan, dari udara, dari hujan dan sebagainya, itu pada dasarnya sudah memberikan nutrisi kepada tanaman secara alami. Namun tentu apa yang disiapkan oleh alam tidaklah mencukupi dan juga tidak akan teratur. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari petani untuk memberikan makanan yang cukup bagi tanaman kopi kita. Apabila nutrisinya cukup dan tepat, maka pembungaan akan terjadi dengan cukup baik. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi adalah perbedaan suhu yang cukup tinggi antara siang dan malam. Jadi ada perbedaan suhu berkisar antara 8 hingga 10 derajat antara siang dan malam. Dan keadaan ini biasanya terjadi pada bulan Juli untuk di selatan Khatulistiwa. Pada bulan ini, mulai tanggal 19 hingga Agustus nanti, ini biasanya terjadi perbedaan suhu yang sangat tinggi. Jadi malam itu bisa 16 hingga 18 derajat Celcius, sedangkan pada siang harinya antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini akan sangat memicu tanaman kopi untuk dapat mengeluarkan bunganya dengan sempurna. 4 faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya bunga-bunga kopi yang lebat. Apabila keempat faktor ini tidak mencukupi, salah satunya tentu akan mengurangi banyaknya bunga-bunga kopi di kebun kita. Apalagi kalau keempat faktor ini tidak terpenuhi semuanya, tentu saja tanaman kopi kita akan berbuah sangat sedikit sekali. Ada faktor alam yang ini tidak bisa kita rubah, namun bisa kita siasati seperti kemarau. Ini adalah murni dari alam, Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Namun demikian, kemarau dapat kita prediksi. Kemarau yang panjang itu terjadinya hanya 4 tahun sekali. Kemarau panjang dalam hal ini berkisar antara 3 hingga 5 bulan kemarau. Itu terjadi 4 tahun sekali. Sebagai contoh, kemarau pada tahun 2023 itu terjadi kemarau cukup panjang, berkisar 5 bulan. Kemudian ke belakang 2019 terjadi kemarau cukup panjang, sekitar 5 bulan lagi. Kemudian kemarau 2015 itu juga kemarau, bahkan hampir 7 bulan pada saat itu. Itu seterusnya. Nanti kemarau ke depan ini akan terjadi pada tahun 2027. Nah, pada saat kemarau, bunga kopi akan timbul dengan cukup lebat. Hal ini karena tadi, satu, tanahnya cukup kering dengan kelembapan antara 30 hingga 20%. Kemudian sinar mataharinya cukup, bersinar 8 hingga 10 jam dalam satu hari, sangat membantu dalam fotosintesis. Dan yang tidak kalah penting, petani harus memupuk tanamannya untuk memenuhi nutrisi daripada tanaman-tanaman kopi kita. Baik, para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan tentu saja kita ngopi pagi.